Itu adalah Chery Tiggo 8. SUV midsize dari China di bawah 400 juta. Kok bisa kualitasnya kayak gini? Terima kasih kepada Chery Prapen karena telah meminjamkan unit Chery Tiggo 8 ini. Bagi kalian yang ingin menanyakan seputar produk-produk Chery, kontak person ada di bawah ini. Oke, kita akan bahas eksteriornya. Hehehe, Sam. Pergi yo. Pergi itu. Nah, jadi eksteriornya kita mulai dari depan dulu. Kita mulai dari lampunya. Ini desainnya sangat modern sekali. Derelnya bisa dilihat sangat bagus ya. Grill depannya cukup gede. Dia meskipun sampingnya ada yang nggak lubang ya. Yang lubang itu dia cuma di tengah. Ada logonya gede. Nah, ini yang kita kurang suka. Dia ada lubang ventilasi yang gimmick, which is tidak bolong di sisi sini ya. Jadi dia yang real bolong itu cuma ada di bagian depan situ. Untuk eksterior sampingnya bisa dilihat dia memiliki bodyline yang sangat simpel sekali dan tidak norak. Nah, bisa dilihat juga dari chrome, aksen chrome-nya yang ada di sisi jendela, dia cukup bagus ya. Dan tidak lupa ada roof rail yang cukup rigid, bisa dilihat mobilnya gerak. Nah, kemudian untuk velgnya sendiri, dia menggunakan ring 18, bannya menggunakan 235/55, cukup tebal dan juga memberikan kenyamanan yang cukup bagus. Dan kemudian dia itu di sisi fender depan ada lubang yang kita kira adalah lubang ventilasi. Tapi mengingat dari bodi depan tadi, dia tidak memiliki lubang yang asli. Nah, kita akhirnya jadi penasaran. Ini gimmick kemungkinan. Di bagian belakangnya dia cukup simpel ya, tidak terlalu banyak yang bisa dibahas di sini. Dia memiliki layout lampu belakang yang cukup bagus ketika direm atau ketika menyala. Woi, rem, woi. Nah, seperti itu layoutnya. Matiin sekarang. Nah, untuk di bagian bawahnya, dia sama seperti depan ya. Dia memiliki kayak seperti bentuk honeycomb gini, tapi dia tidak lubang di bagian diffusernya, which is gimmick. Tapi yang bisa di-appreciate adalah lubang knalpotnya. Biasanya mobil lain menggunakan lubang knalpot yang tidak lubang, lalu knalpotnya ada di bawah. Tapi ini tidak. Dia ada knalpotnya di sini bisa dilihat. Dan dia bentuknya meskipun hanya sebagai aksen desain ya, tapi cukup oke lah, bisa ditoleransi. Dan dia dual exit juga ya knalpotnya. Menyetir Chery Tiggo 8 di dalam kota, yang pertama saya rasakan itu karakter transmisinya itu agak lemot. Ada slipnya, tapi nggak banyak. Walaupun dia dual clutch, jadi karakternya ini terasa lebih seperti gear AT, automatic transmission torque converter gitu. Tapi apakah terasa gugup di dalam kemacetan? Tidak seburuk itu. Ini terasa enak di kemacetan. Jadi ini transmisi yang enak dipakai untuk daily. Pedal feel dari mobil ini enak. Gasnya itu responsif tapi halus. Kita injek sedikit, dia responnya ada, tapi pelan-pelan. Brake feel-nya pun juga begitu. Begitu kita injek dikit, terasa dia ngerem, tapi dia ngeremnya halus. Tapi kalau mau kita agak dalemin lagi, dia langsung pakem. Rem dari mobil ini cukup pakem. Feel-nya itu ketaker, bagus. Steering wheel dari mobil ini terasa cukup akurat, terasa cukup direct, tapi kurang berat dikit lagi ya. Kita sudah atur di sport mode steeringnya, dan ini masih terasa kurang berat. At least kurang sedikit lagi, ini setir bakal enak banget. Kalau dibandingkan dengan Omoda, ini setirnya jujur masih belum sebagus itu. Feel setir dari Omoda itu terasa lebih engaging, lebih direct, ya kan? Kalau ini masih belum seperti itu, tapi buat comfort daily driving ini sudah bagus. Mobil ini punya bantingan yang enak banget. Suspensi belakangnya sudah multi-link. Karakternya tuh empuk banget, tapi ada kakunya itu sedikit banget. Ada gejala limbungnya, tapi tidak terlalu banyak. Dan ini mobil buat comfort driving enak banget. Nah, ada naikan seperti ini yang seharusnya di mobil-mobil lain kasar.
ini teredam dengan sangat baik. Jadi ini nice banget. Kalau dibandingkan dengan Omoda bagaimana? Dibandingkan dengan Omoda, ini terasa sedikit lebih limbung lagi. Ya wajar karena ukurannya juga yang lebih besar. Tapi terasa ini mobil lebih empuk. Ini lebih nyaman daripada Omoda. Tapi tidak se-fun to drive Omoda. Itu yang harus perlu kita ingat. Karena mobil ini, Tigo series itu memang dibuat untuk comfort driving. Tigo lineup Cherry itu nyaman-nyaman. Tigo 8-nya nyaman, Tigo 5-nya nyaman. Kalau Tigo 7 kita belum pernah coba, tapi Tigo 8 ini nyaman sekali, enak. Ini baru mobil di bawah 400 juta senyaman ini. Gak habis pikir, bos. Tadi barusan saya narik itu di City-nya ini terasa agak berbeda daripada Omoda punya. Omoda 5 GT itu di City-nya lebih engaging, lebih fun to drive. Tapi ini lebih halus. Jadi ini lebih comfort. Kalau Omoda itu lebih fun di City-nya. Aku nggak tahu ya di City-nya beda atau sama. Karena 7 speed di City sama-sama. Cuman yang ini terasa lebih halus. Cherry Tiggo 8 ini punya jantung 1600 cc turbo dengan tenaga 186 PS dan torsi 290 Nm. Disalurkan ke dua roda depan menggunakan transmisi 7 speed dual clutch. Cherry Tiggo 8 ini mobil yang fenomenal di harganya. Di bawah 400 juta kalian dapat kualitas yang mungkin hampir 1 miliar kali ya. Ini mobil enak banget. Bukan fun to drive banget, tapi enak banget. Nyetir Tiggo 8 ini terasa seperti mobil yang jauh lebih mahal daripada kelasnya gitu loh. Karena 389 juta kalian dapat segini. Setirnya enak buat disetir, pedal feel-nya juga enak buat disetir, mesin dan transmisinya juga enak buat disetir, lebih enak daripada CVT, ya kan? Ini enak banget. Audio quality lumayan. Jadi dia pakai audio Sony ini nggak bisa dibilangnya wah enak, asik. Kayak Bose-nya Hyundai misalnya, wah enak gitu. Ini di bawahnya. Tapi ya udahlah daripada speaker biasa ini lebih enak gitu loh. Jadi ini mobil bikin senyum. Interior mobil di bawah 400 juta guys. Nah tuh lihat. Ini desainnya kayak Mazda ya. Oke, sound check, tutup pintu. Nah, gitu suaranya. Kita langsung mulai dari MID-nya. Di sini ada average fuel economy, trip, ada IFC. Jadi ini berapa liter per 100 km yang present ya. Habis itu ada TPMS yang lagi-lagi pakai kilopascal. Nah, ini tuh. Jadi ini nanti dia bisa detect ada mobil gitu ya. Dan pada saat kita jalan, sekarang kita langsung bahas ini di vehicle setting. Ada apa aja di sini? Nah, ada lane departure sensitivity, jadi ada lane keep assist-nya. Ada blind spot detection, door open warning, distance warning system, auto emergency brake penting sekali buat di jalanan Indonesia. Rear collision warning juga penting sekali, pre-collision warning system, adaptive cruise control, dan steering mode. AC-nya ini bagus sekali, dia dibikin touch panel gini, jadi nggak jadi satu di instrumen cluster yang bagus sekali. Dan dia masih ada tombol fisiknya ada di sebelah kiri dan kanan karena AC ini sudah dual zone, nice banget. Tuas transmisinya lucu. Habis itu ada electronic parking brake dengan auto hold. Lalu ini ada spot kecil, bisa untuk naruh HP seperti ini. Atau juga kunci mobil juga masuk di sini. Habis itu ada 2 cup holder, penyimpanan tengah yang langsung dibuka. Tuh, lumayan dalam, lumayan spacious. Armrest terasa enak. Yang aku kurang suka ini piano black semua sih. Kalau long termnya gampang baret.
Habis itu kita bahas setirnya. Ini setirnya enak sekali. Bahannya enak, kulit ya kan. Dan bentuknya flat bottom, sporty. Kita coba suara klakson. Not bad. Sekarang door panel ini plastiknya banyak. Baru nggak plastik itu di sini. Nah, di sini ini baru baru material empuk. Ini handle juga material empuk dan ini feel buttonnya juga enak. Semuanya sudah power door, power window. Jadi bagus sekali. Pengaturan jok untuk penumpang bagian kiri dan kanan bagian depan sudah elektrik dan untuk driver sudah ada lumbar supportnya. Memory seat ada. Memori 1 dan memori 2. Mobil ini juga punya speaker Sony 8 buah dan sudah kita coba itu kualitasnya lumayan, not bad untuk speaker bermerek. Dan ini nih yang aku suka dari Tigo 8, di bawah sini ada tempat penyimpanan luas. Bagus sekali. Glove box, sofa bening dan luas. Di sini itu juga ada headlamp leveling dari 0 sampai 3. Lalu ada tombol untuk buka bagasi, hill descent control dan auto start stop. Lalu di door panel sini ada cuman satu untuk tempat penyimpan minum. Apa sih jenenge? Cup holder. Cup holder. Ulangi. Di door panel juga ada cuma satu cup holder ya. Kalau yang di sini ini bisa tapi untuk botol yang kecil-kecil banget. Oke, untuk di baris keduanya kita tutup pintunya dulu. Wah, nyaman banget. Nah, ini menggunakan settingan posisi nyetirnya semi tadi. Tinggiku 165, masih ada space-nya di sini. Headroom juga masih banyak space. Di sini ada lampu. Nah, kemudian dia itu memiliki panoramic sunroof yang cukup besar ya. Sekarang kita buka coba. Nah, sangat bagus sekali view-nya. Nah, kemudian dia di sini standar ada kompartemen penyimpanan, kemudian kita mendapatkan USB tapi bukan USB-C ya, sayangnya. Dia ada small kompartemen juga di sini. Nah, AC-nya dia itu ada di konsol tengah, tapi yang sangat disayangkan dia itu tidak memiliki climate control di sini. Jadi di sini cuma bisa atur arahnya doang sih. Nah, untuk joknya sendiri dia finishingnya cukup bagus, sangat modern ya. Dia hitam. Nah, kemudian di tengah ada armrest. Meskipun dia cukup harsh ya untuk pembukaannya. Nah, dia juga ada cup holder di sini. Dia nggak pelit, di tengah juga dapat headrest untuk penumpang tengah. Nah, kemudian kita akan coba masuk ke baris belakang. Ini caranya dicongkil. Tapi berat sekali ya. Nah, yang sangat disayangkan, dia cuma bisa masuk dari satu sisi aja, di sisi sebelah kanan. Aduh. Dia memiliki legroom di belakang yang masih bisa ditoleransi dia. Nah, tapi headroomnya dia sangat mepet sekali. Kalau misalnya kita duduknya tegak seperti ini. Nah, untuk di belakang sendiri yang menarik, dia memiliki climate control, ada satu di sebelah kanan, tapi di baris tengah tadi tidak dapat ya. Anehnya seperti itu, dia di belakang. Nah, kemudian ada 2 buah speaker dan juga di samping dia juga ada power outlet, tapi tidak ada USB-C ya, kita lihat dari tadi. Nah, kemudian juga ada cup holder, AC di sini dan juga seatbelt. Standar sih, tapi cukup nyaman duduk di belakang. Joknya juga empuk. Dia headrestnya juga ergonomis, oke lah. Nah, yang sangat aneh dari mobil ini, dia itu cukup berat sekali joknya untuk kembali. Dia sangat rigid. Wih, seret. Oke, sekarang kita waktunya untuk handling. Saya kepo nih, gimana dia menghandle tikungan dan akselerasi.
Ini kebetulan menggunakan sport mode. Feedback steeringnya dia ringan sekali untuk di speed 20 ya sekarang ini. Dia cukup ringan, tapi dia baliknya cepet. Dia mirip kayak 35. Ini kita coba sekarang belok ya, kayak muter. Wah. Kemudian kita belok kiri langsung. Untuk midsize SUV seperti ini nggak bisa expect banyak ya. B-rollnya cukup kerasa, tapi untungnya masih nurut sih, masih nurut sama driver. Ini fun fact, traction control juga off. Yang aku kurang suka dia itu steering inputnya, dia itu kurang tactile ya mungkin ya. Dia itu lebih kayak kosong gitu rasanya. Jadi aku sebagai driver ini ngerasain dia kurang feedback dari jalan ke drivernya. Untuk posisi duduk sendiri, karena aku suka posisi duduk yang sporty ya, cukup enak, bisa agak rebah, dan dia headrestnya sangat nyaman sekali. Nah sekarang kita akan putar balik. Wow, radius putarnya cukup bagus ya untuk mobil sebesar ini. Dia sekali putar sudah langsung bisa. Oke, cukup enak sih, meskipun ada body rollnya ya. Mengingat bobotnya juga yang sebenarnya nggak seberapa berat, nikung dengan kecepatan agak tinggi. Dia lumayan direct. Aku nggak bisa bilang dia sedirect mobil lainnya ya. Cuman ini, nah kita akan coba hard braking, kemudian nikung agak sedikit tajam. Nah, setir kembalinya dia itu agak sedikit aneh feedbacknya. Untuk pedal feel-nya sendiri, ini pedal gasnya cukup responsif ya, cukup enak. Kemudian untuk remnya dia itu nggak yang overly sensitif. Sweet spot sih kalau menurut aku, dia nggak dalam, dia nggak pendek, tapi cukup enak untuk merasakan feedback, dan kamu bisa gampang mendapatkan feel kalau mau berhenti seperti itu. Sekarang kita akan mencoba di mode manual ya, kita sekalian mau ngetes seberapa enak transmisinya. Wah, dia garang sekali suara mesinnya ya. Gila, impresif sekali. Kenceng banget ini mobil, gila. Nah, sekarang kita rem. Wow, dia hazardnya tiba-tiba nyala ya. Tapi stopping powernya cukup impresif ini. Kita akan tes speednya 0 ke 100. AC sudah mati, mari kita coba. Oke, hasilnya aku munculkan di sini. Oke, Chery Tiggo 8, bagaimana menurut kami? Ini mobil di bawah 400 juta. Ini menurut kami, ini yang paling baik. Kenapa? Karena bantingannya, ini mobil menggunakan kaki-kaki belakang multilink, jadi enak sekali. Bantingannya empuk, sangat-sangat nyaman. Gejala limbung ada ya? Ada. Tapi nggak terlalu banyak. Masih bisa ditoleransi, tapi mengingat ya ukurannya juga ya, ada body roll yang noticeable, cuman masih oke lah, karena dia juga mengejar comfort ya. Kita ngomong engine response-nya. Engine response cukup bagus. Ketika dia diajak akselerasi yang tiba-tiba yang mendadak gitu, dia sangat responsif, terutama dari pedal gasnya ya di mode sport. Masih ada slipnya tapi. Ada Masih slipnya sedikit. Jadi di city-nya itu bukan di city yang benar-benar cepat banget ya. Ya, betul. Tapi dia itu di city yang untuk kelas di city itu sangat-sangat halus. Betul sekali. Jadi buat town driving, kita bermacet-macetan ini masih sangat enak. Ya, karena gitu. kebanyakan di city itu kalau begitu kena macet, begitu kena stop and go gitu ya, kondisinya dia itu mulai sedikit kesulitan dan juga panas cuacanya. Iya, fitur-fiturnya ini mobil juga lengkap sekali ya. Terutama ADAS-nya. ADAS-nya tadi sudah kita coba dan lumayan
lumayan mature. Kalau kita bandingkan dengan Hyundai ya masih lebih mature Hyundai karena memang beda harga. Jadi ini fitur-fiturnya sudah sangat lengkap, kecuali ada beberapa hal yang menurut aku itu penting di Surabaya. Tapi mengingat harganya itu jadi nggak apa-apa kok. Jadi fiturnya adalah pendingin jok. Nah, cons-nya sih hal-hal yang menurut aku nggak begitu ganggu ya. Yang pertama adalah AC. AC-nya dia itu di tengah itu cuman ada AC selangkangan. Oh iya betul. Nah, Dia yang ada climate controlnya malah di belakang ya tadi. yang ada pengaturannya itu justru di baris ketiga. Iya. Baris ketiga itu cuman bisa ngatur fan speed aja. Mm-mm. Itu yang pertama, dan yang kedua itu masuk ke row ketiganya. Iya, tadi sangat susah ya, sudah didemonstrasikan. Nah, Untuk cons-nya sendiri kalau dari sisi driving ya, aku sendiri personally kurang suka sama steering inputnya karena feedbacknya dia kurang dapat feel-nya gitu. As simple as that. Karena kalau misalnya ya kita itu menikung dengan kecepatan yang lumayan dan dia itu kembali lurusnya itu cukup ringan, seperti cepet banget ya. Iya, cepet Kayak banget. di Tigo 5. Betul, kayak di Ya. Tigo 5 ada di video sebelumnya. Nah, kemudian untuk belok-belok sendiri betul dia responsif. Tapi kembalinya itu agak aneh. Sayangnya itu aja sih. Cuman Ya. itu bukan hal yang mengganggu ya. Karena memang Tigo nggak dibuat untuk performance driving. Betul. Gitu. Memang buat comfort driving. Kalau Betul. dari aku personally buat comfort driving ini mobil sudah enak, Betul. ya kan? Ya, Minimal ya oke lah feedback apa kurang direct, tapi minimal bobotnya itu masih ada walaupun ya, ya kurang bobotnya sedikit lagi aja. ya. Nah, Cuman itu gitu aja. disayangkan. Ya tapi overall nggak bisa komplain Ya ya. nggak bisa komplain di harga 400 juta ke bawah loh, Iya, ya kan? betul, betul. Udah dapat kayak gini, udah bagus banget. Jadi apakah mobil ini worth it? Menurut kamu gimana loh? Loh, Nginget-nginget di bawah 400 juta loh. Mana lagi dapat kayak gini? sudah 3 row di bawah 400 juta, bandingannya Iya. enak, multi-link, fitur ADAS lengkap, 1600 cc turbo, 7 Dapat speed di city, enak. Iya. The Nggak ada. best, nggak ada lawan di The best, kelasnya. nggak ada lawan. Oke, kita closing. Oke, thank you guys for watching. Jangan lupa untuk share, like, comment, dan subscribe. Dan see you on the next review.